Di awal film kita diperlihatkan kepada mantan kapten pasukan khusus bernama Leonida. Ia adalah seorang pemimpin pasukan yang sudah pensiun, dan saat ini mengalami trauma akibat kehilangan seluruh pasukan di misi terakhirnya. Pada suatu hari Leo datang ke lapangan untuk melihat anak bungsunya yang bernama Teresa, yang saat itu sedang bertanding. Bahkan, ia sempat mendatangi anak sulungnya yang bernama Matteo, yang selalu bersikap acuh pada Leo. Tak lama setelah itu Leo juga menemui istrinya yang bernama Angela. Dan dari sini kita mengetahui, jika beberapa tahun terakhir Leo ini tidak tinggal satu rumah dengan mereka, dan memilih tinggal seorang diri di sebuah desa. Dan hal itu, sengaja Leo lakukan karena ia takut dengan kondisi psikisnya yang mungkin bisa mencelakai keluarganya. Pada suatu malam Angela hendak pergi ke sebuah acara di sebuah tempat. Saat itu ia meminta Matteo untuk mengajak Teresa adiknya makan malam di luar, untuk malam ini saja. Sampai akhirnya, Matteo pun pergi bersama Teresa ke toko makanan menggunakan sebuah motor. Saat sampai di sana, Teresa meminta kakaknya untuk mengantarkan dirinya ke ayahnya saja. Namun, Matteo enggan mengantarkannya dan menyuruh Teresa untuk makan di sini. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba datang dua teman Matteo menghampirinya. Lalu, Matteo meminta Teresa untuk menunggu di sana sebentar, sementara dirinya akan menemui temannya di samping toko tersebut. Saat asyik berbincang dengan teman-temannya, Matteo lupa jika adiknya sedang menunggu di dalam toko. Namun, saat Matteo mengeceknya, ternyata adiknya telah hilang. Saat itu para pelayan di sana mengatakan jika Teresa telah diambil paksa oleh seseorang menggunakan mobil jeep. Kemudian Matteo yang panik secara langsung menghubungi ayahnya dan memberitahu semuanya. Ia juga menghubungi polisi agar bisa segera menemukan adiknya. Tak lama kemudian Leo tiba di sana bersamaan dengan para polisi. Lalu, salah satu polisi yang bernama Basilio menghampiri Leo, dan mengatakan jika ia sudah memberitahu setiap kantor polisi untuk segera mencari anaknya. Tak lama setelah itu anak buah Basilio mengabarkan, jika tim lapangan menemukan sebuah jeep yang mencurigakan. Mengetahui itu Basilio pun secara langsung menyuruh mereka untuk menghentikan jeep tersebut. Namun sayangnya, jeep itu berusaha kabur dengan sangat cepat. Saat Basilio hendak menyuruh anak buahnya ikut membantu dari belakang, Leo mengambil mobil Basilio untuk mengejar pelaku tersebut. Dengan bantuan sebuah HT yang ada di dalam mobil Basilio, Leo dapat mengetahui keberadaan pelaku itu. Dan ketika Leo melewati jalan pintas, ia berhasil menemukan mobil si pelaku, sampai kejar-kejaran pun terjadi di sana. Di suatu celah mobil si pelaku itu berhasil menggulingkan mobil polisi, yang saat itu juga sedang mengejarnya. Namun, dari belakang Leo tanpa henti terus mengejar mobil tersebut, hingga pada akhirnya mobil tersebut terjebak di jalan buntu. Saat itu Leo segera turun dan menghancurkan kaca mobil si pelaku. Namun sayangnya, mobil itu berhasil lolos dengan menjatuhkan Leo yang kala itu hendak naik.
Di tempat lain terlihat Angela yang sangat syok setelah mengetahui jika anak bungsunya telah diculik. Sementara Basilio, yang penasaran tentang siapa sebenarnya Leo, hingga anak buahnya berhasil menemukan data tentang Leo. Di sana anak buahnya mengatakan jika Leo adalah mantan kapten pasukan khusus selama 30 tahun. Ia juga telah memimpin 12 misi beresiko, dan pernah memimpin perang untuk negara Amerika Serikat di Afghanistan. Namun di akhir masa pensiunnya, diketahui jika Leo ini mengalami gangguan psikis. Riva non tornerà. Quindi hanno iniziato a riempirlo di psicofarmaci. Mendengar semua itu, Basilio beranggapan kalau yang menculik anak Leo adalah musuh-musuhnya di masa lalu. Lalu, ia juga menyuruh anak buahnya untuk segera menghentikan Leo, karena ditakutkan Leo akan bertindak lebih jauh lagi. Di sisi lain Leo sendiri menghampiri seorang ia yang sedang mangkal. Di sana ia beralasan akan membeli barang haram kepada bandar narkoboy dengan skala besar. Namun, ia itu malah memanggil teman-temannya untuk mengajar Leo, karena mereka menganggap kalau Leo adalah seorang polisi. Setelah Leo berhasil melumpuhkan mereka, akhirnya ia mengatakan jika bandar di kota ini bernama Mastid, yang sering berada di sebuah klub malam. Tak lama setelah itu Leo pun mendatangi klub malam itu dengan maksud mencari sang bandar. Ia sengaja mencarinya karena ia yakin jika sang bandar pasti mengetahui para penjahat di kota ini. Saat itu Leo sengaja mendengar perbincangan seorang wanita yang sedang menelepon membicarakan mobil jeep dan seorang anak kecil. Ia sangat curiga lalu mengikuti wanita tersebut yang akan pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan pacarnya. Dan benar saja, ternyata pacar wanita itu adalah orang yang menculik Teresa dan ia baru saja menjualnya. Namun, di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Akibat dari duel yang sangat sengit itu, membuat perut Leo harus tertusuk. Lalu, saat Leo hendak menanyakan di mana putrinya, ternyata lelaki itu sudah tewas. Ia juga tak berhasil mengejar si wanita yang kabur karena luka di perutnya yang cukup parah. Setelah itu Leo kembali ke tempat tadi untuk mengambil ponsel yang ada di saku lelaki itu. Dan dengan ponsel itu, ia sangat berharap bisa mendapatkan informasi keberadaan anaknya. Keesokan malamnya terlihat Basilio dan anak buahnya yang mendatangi para mafia di kota tersebut. Di sana ia berpura-pura ingin bertemu dengan bos mereka untuk membeli seorang wanita, karena sebelumnya intel polisi sudah mengetahui kalau mereka adalah para mafia penjual wanita. Namun, para mafia di sana ternyata sudah mengetahui jika Basilio dan rekannya adalah seorang polisi. Sampai tembak-menembak pun terjadi dan mengakibatkan sebagian anak buah Basilio tewas, termasuk para mafia itu juga. Di tempat lain Leo bertemu dengan teman lamanya di militer dulu. Saat itu Leo memberikan ponsel dari laki-laki kemarin, guna untuk melacak keberadaan bos pelaku penculik anaknya. Sampai karena bantuan dari temannya itu, kini Leo pun bisa mengetahui keberadaan bos yang menculik anaknya itu. Singkat cerita Leo sudah berada di tempat yang dituju. Dan diketahui jika tempat itu adalah tempat transaksi barang haram, dan tempat penjualan wanita kepada pria hidung belang. Di sana juga terlihat wanita yang kemarin dikejar Leo, yang saat itu sedang diikat oleh bosnya yang bernama Mozart. Dan alasan Mozart mengikatnya tak lain karena pacarnya itu telah menculik anak kecil, yang menyebabkan sebagian anak buahnya dihabisi polisi. Sampai pada akhirnya wanita tersebut secara langsung ia habisi. Di balik itu Leo sendiri tak sengaja berpapasan dengan anaknya, lalu menyuruhnya untuk tetap tenang. Namun saat Leo hendak menghampirinya, ia malah ketahuan oleh anak buah Mozart yang lain, sampai perkelahian pun harus terjadi.
Setelah itu Leo harus melawan tangan kanan Mozart yang terlihat sudah siap untuk menghadapinya. Namun sayangnya perkelahian itu dimenangkan oleh tangan kanan Mozart, mengingat Leo sudah banyak luka dan sangat kelelahan. Di sisi lain Matteo sendiri sedang berada di kantor polisi. Di sana, ia diperlihatkan rekaman dokumenter ketika Leo sedang berbincang dengan seorang jenderal. Saat itu diberitahu bahwa Leo alias ayahnya adalah seorang kapten yang telah menyelesaikan beberapa misi mustahil. Ia juga sangat dihormati serta disegani di militer, namun ia mengalami gangguan psikis di misi terakhirnya. Sampai akhirnya Matteo pun menyadari alasan ayahnya tidak tinggal bersamanya, yaitu tak lain karena ayahnya tidak mau menjadi beban keluarga. Dan karena hal itu juga, kini Matteo pun merasa sangat bersalah. Keesokan harinya Matteo dan Angela mendatangi sebuah rumah sakit, yang ternyata Leo berhasil ditolong oleh polisi. Namun, para polisi itu tidak menemukan siapapun di tempat itu kecuali Leo. Saat ini Leo harus diborgol karena para polisi takut jika Leo membuat kekacauan. Namun, saat itu juga Leo meminta Matteo untuk mengambil sebuah klip di papan namanya, untuk membuka borgolnya. Sampai ada polisi penjaga yang masuk ke sana dan langsung menodongkan pistol. Namun untungnya, dengan mudah Leo mengambil pistol tersebut dan membalikkan keadaan. Saat itu Leo menyuruh polisi itu untuk menghubungi kantor pusat, untuk mengecek aset-aset milik seorang pria bernama Mozart. Dan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Leo, akhirnya ia bisa mengetahui aset milik Mozart yang salah satunya berada di Sky Tower yang kini telah bangkrut. Saat itu Leo pun berangkat ke sana dengan diantar oleh Matteo. Namun di tengah jalan, Leo malah menyuruh Matteo untuk segera turun. Singkat cerita Leo sudah berada di markas Mozart. Di sana terlihat Mozart yang sedang berbincang dengan Mastip sang bandar, dan berniat akan menjual Teresa kepadanya. Namun, tiba-tiba saja Leo datang dengan membabi buta, lalu menghabisi anak buah Mozart satu persatu. Namun di suatu kesempatan Mozart berhasil menembak Leo, lalu menghampiri Leo dan akan menjatuhkannya dari atas gedung. Namun beruntung, Leo berhasil membalikkan keadaan dan menjatuhkan Mozart dari gedung itu hingga tewas. Setelah itu Leo berhasil menemukan Teresa yang saat itu sedang tergeletak lemas. Namun saat Leo hendak membawa Teresa pulang, tiba-tiba ia ditodong oleh Mastip. Sementara Leo yang sudah sangat kelelahan dan tidak memiliki senjata, ia hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba Mastip berhasil ditembak oleh seseorang. Yang ternyata, orang itu adalah Basilio. Singkat cerita Basilio dan Leo saling berterima kasih dan meminta maaf. Sementara Teresa, kini sedang menjalani perawatan atas semua kejadian yang menimpanya. Dan di akhir film, kita diperlihatkan kepada Matteo yang saat itu mengajak Leo untuk tinggal bersamanya. Namun, saat itu Leo mengatakan jika ia akan kembali jika sudah waktunya. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada 3 orang yang sedang berburu di hutan. Salah satu dari mereka yang bernama Del kemudian berpisah untuk mengejar buruannya yang lepas. Namun, saat Del sedang membidiknya, tiba-tiba datang seorang pria murka bernama Ryan yang secara langsung menghabisi Del. Ternyata hal tersebut sengaja Ryan lakukan karena Del adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Kemudian Ryan pun pergi ke sebuah kota kecil di Washington yang bernama Hope. Dan diketahui, jika kota tersebut adalah kota berbahaya, yang dikuasai oleh kelompok gangster paling kejam di Amerika. Saat Ryan sedang membeli keperluan di minimarket, ia bertanya kepada seorang pelayan bernama Kirby, apakah di sini ada sebuah penginapan. Lalu, Kirby pun menjawab, jika di daerah sini hanya ada satu penginapan dan letaknya berada di ujung jalan ini.
Yeah, there's a motel down the street. Very. Di tempat lain terlihat para polisi yang sedang mengatur strategi untuk memburu seorang penjahat bernama Del. Lalu tak lama setelah itu, datang seorang polisi lainnya yang memberitahukan bahwa Del sudah ditemukan, namun dalam keadaan tewas. Crushed trachea, broken fall, definitely killed him. Sementara itu, terlihat Ryan yang baru saja sampai di penginapan dan sedang dilayani oleh pemilik penginapan yang bernama Darcy. Saat itu Darcy bertanya kenapa ada orang asing yang berani datang ke kota ini. Lalu Ryan pun menjawab, jika ia sengaja datang karena ada urusan yang benar-benar harus diselesaikan. Thanks. Kemudian adegan berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Ryan yang merupakan seorang pasukan khusus paling disegani, sedang mengadakan acara pesta bersama keluarganya. Namun ketika mereka sedang asyik berpesta, tiba-tiba ada sekelompok gangster yang langsung membantai mereka di sana. Para gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Drake ini, sengaja menghabisi keluarga pasukan khusus yang telah berani berurusan dengan mereka di masa lalu. Dan saat itu, Drake mengira jika semua orang termasuk Ryan, sudah berhasil ia habisi. Kembali lagi ke masa kini, di mana saat itu terlihat salah satu gangster akan menghabisi seekor anjing. Namun, saat ia akan menghabisinya, tiba-tiba tak lama setelah Ryan melumpuhkannya, datang kelompok gangsternya yang secara langsung menghampiri Ryan. Di sana juga terlihat Drake, yang ternyata seorang ketua dari kelompok gangster paling ditakuti itu. Dan saat itu Drake sudah lupa dengan wajah Ryan dan peristiwa waktu itu, serta memilih mengabaikan Ryan karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Namun, Drake menyuruh saudara kandungnya yang bernama Rexo, untuk mengawasi Ryan selama Ryan berada di kota ini. Tak lama setelah itu, terlihat Drake yang dihampiri oleh Rexo. Di sana Rexo mengatakan jika ada pemilik klub yang tidak mau membayar japrem, dan sekarang sudah ada di markas. Lalu Drake pun langsung mendatangi orang tersebut, dan mengajaknya berduel 1 lawan 1. Dan jika orang tersebut menang, Drake bersedia melepaskannya, dan tidak usah membayar japrem lagi selamanya. Ternyata duel tersebut dimenangkan oleh Drake, sehingga orang itu harus tetap membayar japrem kepadanya. Pada malam harinya, Rexo mendatangi penginapan Darcy untuk menanyakan keberadaan Ryan. Saat itu, Darcy mencoba menutupinya, dan tidak mempedulikan ancaman Rexo yang akan menghabisinya. Namun tak lama saat Darcy diancam, tiba-tiba Ryan datang dan langsung menghajar Rexo. Saat itu Darcy mengatakan jika orang yang Ryan hajar adalah saudara dari ketua gangster paling kejam. Namun, Ryan tidak memperdulikannya, lalu langsung mengikat Rexo di atas mobil yang tepat di tempat pembuatan barang haram milik Drake. Alright, check this out, man. Tak lama setelah itu terlihat Drake dan anggotanya yang datang ke tempat itu. Di sana Drake sangat murka setelah mengetahui jika saudara kandungnya telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sementara itu, terlihat juga Sheriff dan anak buahnya yang datang ke lokasi, namun mereka diancam oleh Drake yang akan menghabisinya jika Sheriff mencampuri urusannya. Keesokan harinya terlihat Ryan yang sedang mengawasi para gangster yang akan melakukan pengiriman narkoboy ke sebuah tempat. Lalu, saat mereka sedang di perjalanan, Ryan pun mulai melakukan aksinya. Start walking. Motherfucker! Setelah itu salah satu anak buah mengabari Drake jika ada satu mobil hancur yang membuat kerugian yang sangat banyak. Yang jelas saja membuat Drake menjadi murka,
lalu menyuruh anak buah itu untuk mencari tahu siapa yang berani melakukannya. Cops! No, not cops. Pada siang harinya terlihat Kirby yang dibawa oleh anak buah Drake untuk menghadap Drake. Saat itu Drake menyuruh Kirby untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan dan apa tujuannya datang ke kota ini. Dan jika Ryan terbukti macam-macam dengannya, maka Drake tidak akan segan-segan untuk menghabisi Ryan. Where he goes, what he does, who he is. You know everything that goes on. Saat itu juga Kirby pun mencoba menyelinap masuk ke dalam mobil Ryan, namun berhasil dipergoki oleh Ryan. Kemudian Kirby yang terlihat takut kepada Ryan, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Ryan minum di rumahnya. Lalu setelah Kirby mengajak Ryan ke rumahnya, Ryan mencoba menanyakan kenapa Kirby menyelinap ke dalam mobilnya. Sampai akhirnya Kirby pun mengaku jika ia diperintah oleh Drake untuk mencari tahu siapa Ryan dan apa tujuannya datang ke kota ini. Namun di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba salah satu anggota Drake datang sampai perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya Ryan pun berhasil memberi pelajaran kepada anak buah Drake. Sementara di sisi lain, terlihat Drake yang sedang bersama Sheriff untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Lalu Sheriff yang memang sudah mengetahui identitas Ryan pun mengatakan, jika Ryan adalah mantan pasukan khusus paling bengis, yang sengaja keluar setelah keluarganya ada yang membantai. What you always do. Malam harinya ketika Kirby sedang tidur, tiba-tiba ia didatangi oleh Drake dan anak buahnya. Di sana Drake yang kesal karena Kirby tidak bisa diandalkan, tanpa pikir panjang langsung menghabisinya. Keesokan harinya Ryan yang mengetahui jika Kirby telah tewas dihabisi Drake, secara langsung bergegas ke salah satu klub milik Drake. Lalu sesampainya di sana, Ryan pun melakukan aksinya dan menghajar semua anak buah Drake yang ada di sana. Setelah menghabisi anak buah Drake yang ada di sana, Ryan pun memasukkan salah satu anak buah ke dalam bagasi, lalu menaruhnya di depan markas Drake. Lalu setelah Drake mengetahuinya, ia pun secara langsung mengumpulkan semua anak buahnya yang lain, untuk menyiapkan amunisi untuk menghabisi Ryan. Pada malam harinya terlihat Darcy yang memegang senjata, karena ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata, di luar sudah banyak anak buah Drake yang saat itu akan menghabisi Ryan di sana. Lalu Ryan yang juga sudah mengetahuinya, secara langsung menyuruh Darcy untuk bersembunyi, dan memintanya untuk mematikan lampu. Sampai ketika anak buah Drake sudah masuk, tiba-tiba setelah lampu dinyalakan, ternyata Ryan berhasil menghabisi anak buah Drake yang masuk. Namun saat Ryan mengajak Darcy untuk pergi dari sana, tiba-tiba setelah itu Ryan dan Darcy dibawa oleh mereka ke markas Drake. Di sana Drake mengatakan jika sebelum ia menghabisi Darcy, ia akan lebih dahulu menjelajah di ladang pertanian Darcy. Sementara Ryan, ia akan segera dihabisi oleh salah satu anak buahnya. Sampai di satu kesempatan Ryan berhasil melepaskan ikatannya, lalu menghajar balik orang tersebut. Namun saat masuk ke satu ruangan, Ryan tak sengaja berpapasan dengan anak buah Drake yang lain, sampai baku hantam pun harus terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Ryan pun kembali berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Lalu Ryan langsung mencari Darcy, dan menemukan Darcy yang kala itu sedang disekap di suatu ruangan. Namun, saat Ryan akan membawa Darcy pergi, tiba-tiba saja Drake muncul di sana. Saat itu Ryan menyuruh Darcy untuk pergi, sementara ia akan menangani dan menghabisi Drake. Lalu di sana, akhirnya Drake sudah ingat, jika Ryan adalah seorang pasukan khusus yang keluarganya telah ia bantai beberapa tahun yang lalu. Kemudian Drake juga bertanya, apakah Ryan yang telah menghabisi Rexo saudaranya?
Dan tentu saja Ryan pun mengiyakan hal tersebut, sampai duel antara mereka pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Ryan pun berhasil mengalahkan Drake, sang ketua gangster yang sangat kejam itu. Namun, ketika Ryan lengah karena mengira Drake sudah tewas, tiba-tiba beruntung ada seorang FBI yang berhasil menembak Drake, sehingga Drake tak sempat menghabisi Ryan. Ternyata saat itu, pemerintah telah mengirim beberapa FBI untuk membantai kelompok Drake yang selalu melakukan kejahatan di kota itu. Lalu, film pun tamat. Film dibuka dengan percakapan dari seorang agen khusus bernama Louis dan agen Tommy. Mereka adalah partner kerja yang cukup sering melakukan pekerjaan secara bersama-sama, dan saat ini sedang menangani sebuah kasus yang bernama IBBC, yang diduga kuat memiliki kaitan dengan kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Ketika Tommy pergi dari mobil dan hendak akan menyeberang jalan, tiba-tiba saja Tommy muntah-muntah dan lalu terjatuh. Lalu Louis yang sudah menunggu di seberang jalan pun secara langsung menghampirinya. Namun sialnya, dia harus terkena spion mobil truk sehingga membuatnya menjadi pingsan. Ketika sadar, Louis pun berada di sebuah rumah sakit, lalu menanyakan keberadaan Tommy kepada sang dokter. Namun ternyata Tommy sudah terbujur kaku di kamar mayat, dan dia tak percaya ketika dokter mengatakan bahwa Tommy mengalami serangan jantung. Acute myocardial infarction. Kemudian agen Louis pun sesegera mungkin memeriksa bagian leher belakang dari Tommy, sampai ia menemukan sebuah luka yang terlihat seperti bekas suntikan. Agen Louis kemudian berniat untuk menyelesaikan kasus kematian rekannya, dengan cara mencari bukti-bukti yang sekiranya terkait dengan kejadian kematian Tommy. Dan saat itu, ia menemukan beberapa bukti kuat bahwa yang membunuh Tommy adalah pihak-pihak dari kasus yang sedang mereka kerjakan, yaitu mengenai aliran dana dari bank IBBC kepada serangkaian kejahatan yang terjadi di seluruh dunia. Esok harinya Louis mendatangi bank IBBC untuk bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Skarsen, namun ia hanya diizinkan untuk bertemu dengan penasihat hukumnya saja. Sampai setelah mengajukan beberapa pertanyaan, agen Louis yang tak menemukan jawaban pun akhirnya pergi meninggalkan bank tersebut. Ketika sedang berjalan keluar, seorang rekannya menelpon lalu mengatakan bahwa di dalam darah Tommy ditemukan kandungan sianida. Diketahui bahwa IBBC ini bukan hanya sebuah perusahaan bank saja, namun juga sebuah organisasi yang sudah berakar kuat di seluruh negeri. Bahkan, beberapa polisi korup dan pejabat-pejabat negara pun turut ambil bagian dalam kejahatan ini. Selain itu, tak hanya terlibat perdagangan senjata saja, kejahatan yang dilakukan oleh IBBC juga mengenai money laundering dan mereka berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di sebuah negara. Di Italia, agen Louis bertemu dengan seorang jaksa bernama Eleanor dan Inspektur Alberto Cerruti. Lalu, mereka dibawa untuk bertemu dengan Umberto Calvini yang merupakan seorang perantara yang dapat menyediakan berbagai senjata dan peluru. Mereka sengaja mendatanginya untuk mendapatkan beberapa informasi dan juga untuk memburu CEO IBBC, yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas seluruh operasi ilegal dari bank ini, sekaligus menjadi penyebab kematian rekan kerjanya. It's a test. It's to make the IBBC. Invested simply to be a broker. No. The IBBC is a bank. Percakapan mereka pun harus terhenti dikarenakan Umberto harus segera membacakan pidatonya. Namun tiba-tiba, seorang sniper yang sudah siap membidik Umberto dalam pidatonya akan menembak dirinya, namun tembakannya meleset.
Akan tetapi, seorang penembak lain yang tak diketahui keberadaannya ternyata juga mengincar Umberto dan berhasil menembaknya dengan tepat sasaran. Dengan sigap kepolisian intel itu berhasil menemukan seorang sniper yang sebelumnya tembakannya meleset, lalu mereka langsung membunuhnya. Namun, seorang polisi korup menjatuhkan selongsong bekas peluru dari dalam sakunya, seakan terlihat sudah bekerja sama dengan seorang sniper yang berhasil membunuh Umberto. Sementara di sisi lain, Luis juga mengejar seorang yang diduga seorang sniper yang tidak diketahui keberadaannya. Pada malam harinya, Luis dan Jaksa Eleanor memeriksa tempat kejadian perkara. Lalu mereka juga melanjutkan ke bagian atap gedung yang mereka duga menjadi tempat sniper itu berada. Dan di sana, mereka menemukan jejak kaki si penembak, lalu meyakini bahwa sepatu yang digunakan alasnya terbuat dari besi. I think I've seen this print before. The stopwatch they found in the room. Tak lama setelah itu, kapten polisi korup yang bernama Barilo ini datang untuk memerintahkan Agen Luis dan yang lainnya untuk tidak melanjutkan penyelidikannya. Dia juga memerintahkan Luis dan Jaksa Eleanor untuk kembali ke negaranya saja. Come cazzo ti permetti? Ti rispediscono a casa. That was Capitano Parrillo. Oh, didn't you tell him what we just found? You've both been ordered home. Ketika di bandara, Jaksa Eleanor teringat bahwa sepatu yang terbuat dari besi itu pasti akan berbunyi ketika melewati metal detektor. Lalu, mereka memeriksa rekaman CCTV dan berhasil menemukan rekaman seseorang yang diduga kuat bahwa dia adalah penembaknya. That's definitely him. I think that's the idea. Face just out of our line of sight. Execution will be irrelevant, it'll be a marked man. What time's the next flight to New York? Luis dan Jaksa Eleanor pun akhirnya pergi ke New York untuk mencari penembak itu di sana. Mereka juga dibantu oleh kepolisian setempat, serta untuk mencari tahu titik koordinat si penembak. Di sana Luis juga dibantu oleh dua orang dari New York Police Department yang bernama Detektif Izzy dan Detektif Bernie. Lalu, mereka pun mendatangi sebuah rumah dokter yang diduga kuat si penembak itu adalah salah satu pasiennya. Mereka juga mencari berkas dari pasien itu satu persatu dan menemukan beberapa fakta yang terkait. Namun, ketika mereka mendatangi sebuah alamat, ternyata bangunan yang ada di alamat itu sudah diruntuhkan. How long do you think this has been like this? I mean, there's not even a temporary office or anything. This is where they said they dropped him off. Ketika Detektif Izzy sedang membeli kopi, tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang sangat mirip dengan yang ada di rekaman CCTV di bandara. Dan setelah diikuti, ternyata penembak itu bertemu dengan salah satu pihak IBBC dan memerintahkannya untuk membunuh Agen Luis. What would you prefer your ending to be like? To me, I'm afraid your consideration is needed. Kemudian saat pihak IBBC itu pergi, Bernie dan Agen Luis datang menodongkan pistol untuk segera menangkapnya. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang bersenjata datang dan menembak Bernie serta si penembak sniper itu. Ketika Luis akan membunuh si penembak itu, si penembak mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menghabisi kelompok bersenjata tersebut. Sampai akhirnya, tembak-menembak pun terjadi di sana. You tell me what? Pada malam harinya, Agen Luis bertemu dengan seorang pihak IBBC yang sebelumnya ternyata sudah ditangkap oleh Detektif Izzy. Dan pria itu adalah seorang mantan kolonel bernama Wexler, lalu Luis pun menginterogasinya. Saat itu mereka membuat kesepakatan untuk dapat menangkap CEO dari IBBC, lalu akan membebaskan Wexler setelah CEO itu tertangkap.
Dan ternyata, CEO dari IBBC itu adalah Mr. Skarsen. Sometimes a man can meet his destiny. It's not possible. Your idea of justice. Every multinational corporation, everyone. Beberapa hari setelahnya, Wexler dan Mr. Skarsen mendatangi pemakaman adik Ahmed Sunai di Istanbul, sekaligus Skarsen akan melakukan hubungan bisnis dengan Ahmed Sunai. Lalu mereka pun melanjutkan untuk bernegosiasi perihal pendanaan pembelian senjata. Sampai setelah negosiasi selesai, ternyata Wexler telah dibunuh oleh orang yang tak diketahui. Dan saat itu, Skarsen pergi begitu saja meninggalkan Wexler yang saat itu dibuntuti oleh Louis. I'm Louis Salinger. Who said anything about arresting you? Everything will continue. Ternyata pria itu adalah keluarga dari orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh Mr. Skarsen melalui pria bersniper. Lalu, film pun selesai. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sebagian besar penduduk dari kota ini diketahui menjadi para pecandu karena maraknya para pengedar yang berkeliaran. Setelah itu kita diperkenalkan kepada seorang sheriff bernama Mike. Saat itu Mike mendapati jika anaknya sudah terbujur kaku karena mengalami overdosis akibat barang haram. Kemudian adegan beralih kepada seorang pria bernama John. Saat itu John baru saja membeli beberapa minuman untuk pacarnya yang bernama Ruby. Dan di sini, kita diberitahu kalau John dan Ruby ini merupakan seorang pecandu yang sudah sangat ketergantungan. Pada suatu hari terlihat John dan Ruby sedang bersantai di teras depan rumahnya. Di sana Ruby merasa kalau mereka harus segera menghentikan kecanduannya dan hidup normal seperti yang lain. Ia juga menjelaskan kalau ia sangat ingin menikah dan punya anak serta hidup normal bersama John. I was thinking that maybe I think it might help us get. I think that we can do it together. Sampai setelah cukup lama berbincang, kini mereka pun memutuskan untuk menjauhi barang haram yang selama ini merusak kehidupan mereka. Meskipun mereka tahu jika hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kemudian mereka membuang semua barang dan peralatan yang biasa mereka pakai untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan di hari-hari berikutnya, terlihat mereka yang masih bisa menahan, namun semakin lama mereka pun mulai merasakan efek yang sangat menyakitkan. Suatu waktu Ruby yang sudah merasa tidak tahan lagi, berencana untuk kembali membeli barang haram itu. Namun, hal tersebut dihentikan oleh John, yang pada saat itu meyakinkan Ruby kalau mereka pasti bisa melewati semua ini. Singkat cerita mereka pun kini berhasil melewati semua itu. Saat itu terlihat Ruby yang mendatangi gereja, sementara John pergi ke toko perhiasan untuk membeli cincin pernikahan. Setelah membeli cincin tersebut, John tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Elvis. Dan diketahui jika Elvis lah yang selama ini menjual barang tersebut kepada John dan juga Ruby. Lalu, di sisi lain kita diperlihatkan kepada para gangster yang menguasai peredaran di kota tersebut. Dan para gangster itu dipimpin oleh seseorang bernama Coyote. Beberapa hari kemudian terlihat John dan Ruby yang pergi ke rumah keluarga Ruby. Saat itu mereka berencana untuk memberitahu keluarga Ruby jika John dan Ruby akan segera menikah. Lalu, sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut baik oleh paman Ruby yang bernama Peter. Isn't it amazing? See you there anytime soon. Tak lama setelah itu saat keluarga Ruby berkumpul untuk makan bersama, Ruby mengatakan kalau ia dan John akan segera menikah. Saat itu, ibu kandung Ruby sempat kecewa, karena seharusnya John meminta izin dulu kepadanya.
Lalu John pun langsung meminta maaf kepada si ibu, dan ia berjanji jika ia akan menjadi suami yang baik untuk Ruby. I suppose what I'm asking for is a little faith. Let me down. John. Sampai pada akhirnya ibu Ruby pun merestui John untuk menikahi anaknya. Welcome to the family, Shelby John. Di hari-hari menjelang pernikahan, John mengajak Ruby untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Sampai di suatu kesempatan, Ruby mengatakan kalau ia sangat ingin dibaptis sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Keesokan harinya terlihat John yang akan pulang ke rumah, sementara Ruby akan menyusul dan sekarang masih di rumah ibunya. Sesampainya di rumah, John dibuat kaget karena di sana sudah ada Elvis yang saat itu mengatakan kalau ia mempunyai barang baru yang pastinya disukai oleh John dan Ruby. Namun, dengan emosi John mengatakan jika ia akan menghajarnya, jika berani menawari lagi barang haram tersebut kepada John ataupun kepada Ruby. Setelah Elvis pergi dari rumah John, ia tak sengaja berpapasan dengan mobil Ruby. Saat itu Elvis berbohong dengan mengatakan kalau John telah memesan barang baru kepadanya. Mendengar hal itu, tentu membuat Ruby sangat kecewa karena ia merasa dibohongi oleh John, dan menyangka kalau John diam-diam masih menjadi pemakai. Selain itu Elvis juga memberi barang haram baru kepada Ruby, karena selama ini Ruby adalah pelanggan terbaiknya. Shelby John, have all the fun. Pada saat Ruby sampai di rumah, John bertanya kenapa Ruby bertingkah aneh, padahal besok adalah hari pembaptisan Ruby. Namun saat itu Ruby nampak menutupi semua permasalahannya, lalu mengatakan semua baik-baik saja. Keesokan harinya saat John menghampiri Ruby di teras rumah, ia begitu sangat syok karena Ruby kini telah tewas akibat overdosis. Dan hal ini tentu membuat John sangat bersedih, mengingat besok lusa adalah hari pernikahan mereka. Setelah itu John tetap membawa Ruby untuk melakukan pembaptisan, karena hal itulah yang menjadi permintaan terakhir Ruby. Saat itu John menolak untuk dibaptis, lalu mengatakan jika ada beberapa dosa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian, John pulang ke rumah untuk mengambil persenjataan, karena John berencana untuk membalas dendam kepada Elvis. Namun karena John tidak mempunyai senjata apa-apa, ia pun akhirnya hanya membawa sebuah alat tembak paku. Tak lama setelah John pergi tiba-tiba datang Sheriff Mike bersama anak buahnya. Rupanya Sheriff ini sudah mendengar kematian pacar John, dan ia tahu kalau John pasti akan melakukan balas dendam. Namun sayangnya pada saat itu Sheriff ini tidak menemukan John, karena John sudah pergi dari rumahnya. Pada malam harinya terlihat John langsung mendatangi rumah Elvis. Dan saat Elvis akan membuka pintu, tiba-tiba saja terjadilah hal ini. Setelah Elvis terpojok, John menyuruh istri dan anak Elvis untuk segera pergi dari rumah. Lalu, John bertanya kenapa Elvis masih memberikan barang haram kepada Ruby. Saat itu Elvis mengatakan kalau ia mempunyai target penjualan, yang mana dalam sebulan ia harus menjual 1 kilogram barang haram. Kemudian John bertanya dari manakah barang haram itu. Namun, awalnya Elvis tidak mau memberitahu, sampai John harus terus menyiksanya. Sampai karena sudah tidak kuat, Elvis pun mengatakan kalau barang haram itu ia dapat dari seorang bandar bernama Darius. Setelah Elvis mengatakan nama Darius dan lokasinya, John pun langsung menghabisinya, lalu mencuri beberapa senjata milik Elvis. Lalu, John bergegas mendatangi sebuah hotel, karena dari informasi yang diberikan Elvis jika Darius tinggal di sana. Ketika sudah di dalam, John langsung masuk dan menghajar tangan kanan Darius. Setelah itu Darius bertanya apa yang John inginkan. Lalu, John menjawab kalau ia akan menghabisi semua pengedar yang ada di kota ini. Kemudian Darius mengatakan kalau sebenarnya ia juga ingin berhenti dari bisnis tersebut, namun sayangnya bos Darius tidak akan membiarkan Darius berhenti.
John pun kemudian bertanya siapa dan di mana bos Darius itu. Namun, belum sempat Darius menjawab, tangan kanan Darius mengatakan kalau Darius tidak boleh membocorkannya. Dan karena hal itu John pun langsung menembak kaki tangan kanan dari Darius tersebut, sampai pada akhirnya Darius mengatakan kalau bosnya bernama Coyote, yang sekarang tinggal di sebuah desa terpencil bersama para gangsternya. Dan saat itu, Darius juga mengatakan kalau John sebaiknya segera menghabisi Coyote, sebelum Coyote membunuh John serta dirinya. Sampai pada akhirnya John pun segera pergi dan tidak menghabisi Darius. Tak lama kemudian terlihat Sheriff dan satu anak buahnya yang tengah pergi menuju hotel, setelah mereka mendapat kabar tentang kekacauan yang dibuat oleh John. Sesampainya di sana Sheriff ini mencoba menginterogasi tangan kanan Darius di dalam ambulans. Dan karena si tangan kanan Darius ini tidak mau menjawab, Sheriff ini pun langsung sedikit menyiksanya. Sampai pada akhirnya si tangan kanan ini mengatakan kalau John sedang menuju markas Coyote yang berada di sebuah desa terpencil. Singkat cerita akhirnya John sampai di dekat markas Coyote. Sebelum melakukan penyerangan, John terlebih dahulu memantau pergerakan mereka. Saat itu terlihat Coyote yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya, yang dianggap sebagai pengkhianat, sementara di bawah markas terlihat satu mobil yang hendak mengirim barang. Sampai ketika John berhasil menghentikan mobil itu di tengah jalan, tanpa ragu John langsung menghabisi sopirnya. Lalu, John menaruh beberapa granat sampai mobil itu pun meledak. Setelah itu John diam-diam masuk ke area markas melalui jalan belakang, lalu secara langsung membantai mereka semua. Satu persatu anggota anak buah Coyote berhasil John habisi, sampai John mampu memojokkan Coyote. Namun saat akan menembak, ternyata John sudah kehabisan peluru, sampai terjadilah baku hantam antara mereka hingga Coyote memilih kabur ke dalam hutan. John pun kemudian mengambil senjata yang tergeletak di sana, lalu segera mengejar Coyote. Lalu tak lama dari itu Sheriff Mike datang bersama satu anak buahnya, sementara John dan Coyote masih terus kejar-kejaran di dalam hutan. Setelah berjam-jam di sana Coyote mencoba menghubungi bos besar yang selama ini bekerja sama dengan Coyote. Namun tiba-tiba, John merampas ponsel Coyote dan ia sangat terkejut karena dalang dari semua peredaran di kota ini adalah orang yang ia kenal. Saat John akan menghabisi Coyote, tiba-tiba Sheriff datang menodongkan pistol. Saat itu si Sheriff meminta kepada John untuk menghentikan semua kebrutalan ini, lalu ia akan menanganinya. Namun, ketika John sudah mulai luluh, tiba-tiba datang satu anak buah Coyote yang langsung menembak anak buah Sheriff itu. Namun beruntung John berhasil menghabisinya, sementara Coyote terpaksa Sheriff tembak karena mencoba melawan. Kemudian John dan Sheriff membawa anak buah Sheriff untuk segera keluar dari hutan, lalu meminta tolong kepada warga yang melintas untuk mengantar anak buah Sheriff ke rumah sakit. Sementara John, ia akan mendatangi dalang dari semua peredaran yang ada di kota ini. Singkat cerita akhirnya John bertemu dengan dalang di balik semua ini, yang ternyata orang tersebut adalah Peter atau paman dari pacar John. Saat itu John benar-benar tidak menyangka jika Peter yang dianggapnya sebagai orang yang religius, ternyata adalah bandar terbesar. Lalu, Peter mengatakan kalau semua ini ia lakukan untuk menghidupi anggota keluarga Ruby, yaitu keluarga dari pacar John. Sampai di suatu kesempatan Peter diam-diam mengambil senjata, lalu terjadilah hal ini. Ketika Peter sudah terpojok, John pun segera memasukkan barang haram ke tubuh Peter, agar Peter merasakan apa yang dirasakan oleh Ruby pacarnya. Dan di akhir film, setelah Peter tewas, John mendatangi si pendeta karena sekarang John ingin dibaptis di sungai yang sama seperti Ruby. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Kate.
Ia adalah pembunuh bayaran paling berbahaya yang saat itu sedang mendapat misi dari bosnya yang bernama Farik untuk membunuh salah satu petinggi dari Yakuza. Setelah menghabisi 2 pengawal tadi, kini Kate bersiap menunggu kedatangan targetnya yang baru saja tiba di lokasi. Saat itu Kate terlihat sedikit ragu karena targetnya itu datang dengan membawa anak perempuannya. Namun, karena misinya ini adalah sebuah misi yang harus diselesaikan, akhirnya Kate pun melepaskan tembakannya. Sepuluh bulan pun telah berlalu, dan Kate memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya karena dia masih merasa bersalah kepada anak dari korbannya yang terakhir ia habisi. Di sana Farik pun menghargai keputusan Kate tersebut, namun dengan syarat Kate harus menyelesaikan satu misi terakhir sebelum Kate benar-benar pensiun. Sampai Kate yang memang benar-benar sudah bulat dengan niatnya, ia pun menyanggupi misi terakhir yang diberikan oleh bosnya itu. Pada malam harinya ketika Kate sedang di bar, ia dihampiri oleh seorang pria bernama Stephen yang ingin mengajaknya berkenalan. Lalu setelah lama mereka berbincang, mereka pun memutuskan untuk masuk ke sebuah tempat untuk adu mekanik. Setelah selesai Kate pun memeriksa identitas dari Stephen yang ada di dompetnya. Lalu ia mendapat sebuah pesan yang memberitahukan jika misi terakhirnya itu harus diselesaikan malam ini juga. Kemudian Kate pun segera pergi ke atap sebuah gedung untuk mengintai bos Yakuza bernama Kijima yang merupakan targetnya. Namun saat itu, tiba-tiba saja Kate merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya yang membuat tembakannya meleset hanya mengenai tangan targetnya. Dan sambil menahan sakit Kate pun mencoba lari dari sana dan merampok sebuah mobil untuk kabur. Namun keberadaan Kate sudah diketahui oleh anggota Yakuza lainnya, sehingga kejar-kejaran pun terjadi di sana. Dan nahasnya, Kate yang memang sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya, harus mengalami hal ini. Hey, I'm Barrett. I'm your mother. Saat itu juga ingatan tentang masa kecil Kate kembali muncul, di mana memperlihatkan Farik yang telah merawat dan menjadikan Kate seperti sekarang ini. Saat tersadar, Kate mendapati jika dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit. Lalu salah satu dokter menjelaskan bahwa Kate telah terkontaminasi zat radioaktif yang membuatnya mengalami sindrom radioaktif akut. Dan akibat dari zat tersebutlah, kini Kate pun hanya memiliki sisa hidup 24 jam lagi. Mendengar hal tersebut, Kate menjadi yakin bahwa dia telah diracuni oleh Stephen, mengingat sebelumnya ia telah menghabiskan minuman yang dibawakan oleh Stephen untuknya. Kemudian Kate yang sangat murka pun berencana untuk balas dendam kepada Stephen dengan kabur dari rumah sakit itu. Ia juga merampas sebuah pistol dari seorang polisi dan memaksa seorang dokter untuk memberinya obat penghilang rasa sakit. Setelah sampai, Kate pun langsung menghajar Stephen, lalu menanyakan alasan Stephen meracuninya. Namun, saat itu Stephen mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika itu adalah racun, karena dia hanya diberitahu bahwa itu hanya obat bius biasa. Kemudian Kate yang sangat murka pun menanyakan kepada Stephen, siapa orang yang memberinya minuman itu. Sampai Stephen yang ketakutan pun memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya memberi Kate minuman itu bernama Sato, seorang anggota Yakuza yang dipimpin oleh Kijima. Mendengar semua itu, Kate pun mengurungkan niatnya membunuh Stephen, karena ia berpikir jika Stephen hanya dijadikan alat saja. Lalu tak lama setelah itu, Kate menemui Farik lalu menceritakan tentang dirinya yang telah diracuni, dan sisa hidupnya hanya tersisa sekitar 24 jam lagi. Kemudian Farik pun mengungkapkan identitas dari Kijima yang tak lain adalah target terakhir Kate yang gagal dibunuh, dan juga kakak dari korban yang Kate bunuh sebelumnya yaitu Kentaro.
Setelah mendengar hal itu, kini Kate mengerti alasan kenapa dia diracuni, yaitu untuk balas dendam atas Kentaro yang telah dia bunuh. Kemudian Kate meminta Varric untuk memberitahu markas mereka, termasuk Sato yang merupakan anggota Kijima yang telah meracuninya. Sesampainya di sana, Kate yang penuh amarah pun langsung menembak salah seorang yang ada di sana. Lalu ia bertemu dengan Sato, yang saat itu mengakui bahwa ia harus meracuni Kate karena ia mendapat perintah dari Kijima. Namun saat Kate menanyakan keberadaan Kijima, Sato malah menjawab tidak tahu, sampai Kate harus menghabisinya saat itu juga. Dan tak lama setelah Kate menghabisi Sato, tiba-tiba anggota Yakuza yang lain muncul, sampai terjadilah perkelahian di sana. Setelah menghabisi beberapa anggota Yakuza di sana, salah satu anggota yang ketakutan pun memberitahu Kate, jika sebaiknya Kate menemui seorang wanita bernama Annie. Dan Annie ini adalah keponakan dari Kijima, yang pasti akan memberitahu Kate tentang keberadaan Kijima. Kemudian Kate pun bergegas mencari Annie, yang ternyata Annie ini adalah anak perempuan dari Kentaro, yaitu petinggi Yakuza yang beberapa tahun lalu Kate bunuh. Lalu Kate membawa Annie keluar, dan menyuruhnya untuk menelpon Kijima. Namun saat itu Annie mengatakan bahwa ia tidak punya nomor telepon Kijima, dan hanya bisa menelpon penasehat pribadinya saja yang bernama Renji. Sampai karena hal itulah Annie pun menelpon Renji. Lalu Kate mengatakan jika Renji harus menemuinya bersama Kijima di sebuah tempat, jika ingin Annie selamat. Setelah mendapat ancaman dari Kate, Renji pun mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Shinzo untuk menangani masalah ini. Sementara itu, terlihat tubuh Kate yang perlahan mulai memerah, yang terjadi karena akibat dari racun itu. Tak lama setelah itu, terlihat Shinzo yang menemui Kate di tempat yang sudah mereka janjikan. Namun setelah Kate menanyakan keberadaan Kijima, tiba-tiba Sementara itu Shinzo yang berhasil menemukan keberadaan Annie, ia malah berniat akan menghabisi Annie. Namun untungnya Kate berhasil menyelamatkan Annie, dan langsung menghabisi Shinzo saat itu juga. Setelah menghabisi anggota Yakuza yang ada di sana, Kate dan Annie pun berusaha berlari dari sana. Lalu di sana Annie meminta kepada Kate untuk membawanya pergi, karena saat ini dirinya sudah tak aman lagi. Di sana Annie juga mengira bahwa semua ini terjadi atas perintah sang paman alias Kijima yang ingin menghabisinya. Ia juga meyakini jika kematian ayahnya pasti ulah dari Kijima yang sengaja melakukannya untuk kepentingan kelompok Yakuzanya. Kemudian Kate yang mendengar penjelasan Annie, seketika saja membuatnya sangat bersalah karena faktanya kematian ayah Annie disebabkan olehnya. Sampai karena rasa bersalah itu, kini Kate pun mengizinkan Annie untuk ikut bersamanya kemanapun Kate pergi. Setelah itu Annie memberikan sebuah baju dan kacamata kepada Kate sebagai rasa terima kasihnya. Kemudian Annie mengajak Kate untuk menemui seorang pria bernama Jojima yang menurutnya akan memberitahu Kate di mana keberadaan Renji. Namun, saat itu Jojima tidak mau memberitahu, sampai membuat Kate murka lalu terjadilah baku hantam di sana. Saat Kate sedang terpojok,
tiba-tiba saja Annie menodongkan pistol dan berniat akan menembak Jojima untuk membantu Kate. Namun saat itu tembakan Annie meleset dan malah mengenai Kate. Setelah berhasil menghabisi Jojima, Kate pun menemukan banyak senjata yang ada di sana. Sementara Annie yang memeriksa ponsel Jojima, ia mendapati bahwa ponsel tersebut terhubung dengan lokasi Renji berada. Kemudian mereka pun bergegas ke lokasi, sesuai dengan yang ada di ponsel tersebut. Lalu setelah mereka menemukannya, tiba-tiba Annie muncul dan Kate mulai melakukan aksinya. Setelah itu Annie pun melampiaskan murkanya kepada Renji, karena semua orang berusaha membunuhnya. Lalu, Kate menanyakan keberadaan Kijima, namun Renji tidak mengetahui tempat di mana Kijima sekarang berada. Karena saat itu, Kijima hanya mengungkapkan bahwa sekarang ia sedang berada di antara keluarga. Kemudian Annie yang mengetahui tempat yang dimaksud oleh ungkapan Kijima itu, secara langsung mengajak Kate mendatangi tempat tersebut. Namun sebelum menuju ke tempat itu, Kate terlebih dahulu menelpon Farik untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah sampai di tujuan, Kate menyuruh Annie untuk pergi, karena ini akan berbahaya jika Annie ikut dengannya. Di sana Kate juga menasihati Annie, jika Annie harus memulai hidup baru yang lebih baik, dan meninggalkan semua keburukan yang selama ini sering Annie lakukan. Kemudian Kate yang sudah sangat lemah pun berusaha berjalan, dan menyuntikkan obat penghilang rasa sakit yang hanya tersisa 2 lagi. Lalu sesampainya Kate di dalam, akhirnya Kate bertemu dengan Kijima yang saat itu sedang sendiri tanpa pengawalan anggotanya. Saat itu Kijima pun menjelaskan sebuah fakta, yang benar-benar sangat mengejutkan. Di mana Kijima ini bersembunyi bukan lari dari Kate, melainkan sedang mengasingkan diri dari keluarganya yang saat ini sedang kacau. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dalang dibalik kematian Kentaro adalah Renji, dengan bantuan pihak luar yaitu Ferik alias bos dari Kate sendiri. Yang jelas saja membuat Kate menjadi sangat terkejut, dan merasa jika dirinya hanya dijadikan sebagai alat saja oleh Ferik. Sementara di luar Annie yang sedang menunggu Kate, ia dihampiri oleh Farik. Di sana Ferik mengatakan bahwa kematian ayahnya bukanlah ulah dari Kijima, melainkan Kate yang telah membunuhnya. Lalu tak lama setelah itu, terlihat Kate yang keluar menghampiri Annie, dan mengatakan bahwa ia rela mati dibunuh Annie untuk menebus kesalahannya. Dan benar saja Annie yang sudah sangat murka dengan kenyataan itu, secara langsung melepaskan tembakannya ke arah Kate. Kemudian Annie pun dibawa pergi oleh Farik, karena sepertinya Farchik akan merencanakan sesuatu kepada Annie. Sementara Kate yang ternyata masih hidup, ia ditolong oleh Kijima dan mulai saat itu mereka memutuskan untuk bekerja sama, menghabisi Renji dan juga Ferik. Operation. It's with you. Destroy your own operation. Di tempat lain terlihat Annie yang merasa curiga, mendengarkan percakapan Farik dan Renji. Lalu singkat cerita, datanglah Kate dan Kijima berserta anggotanya, yang secara langsung membabi buta di sana. Saat Kate sedang terpojok dan akan dihabisi musuh di sana, Kijima pun datang dan langsung membantu Kate. Sampai Kijima pun berhasil menemukan Renji dan mengajaknya berduel katana 1 lawan 1. Setelah berhasil menghabisi semua musuh yang ada di sana, kini Kate pun bertemu dengan Farik yang sedang menyandera Annie. Di sana Kate meminta agar Ferik melepaskan Annie, dan ia rela menjadi gantinya meskipun nyawanya sendiri. Dan setelah menyadari jika dalang dibalik kematian ayahnya adalah Farik,
tiba-tiba. Sampai akhirnya Farik pun berhasil ditumbangkan dan tewas saat itu juga. Sementara Kate yang sudah tidak kuat karena banyak luka dan efek dari racun itu, ia pun juga harus meninggal di pelukan Annie. Lalu, film pun tamat. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua agen FBI bernama John dan Tom. Mereka sedang menangkap kelompok Yakuza yang saat itu dipimpin oleh seseorang bernama Rob. Ketika John terpojok, tiba-tiba Tom datang dan langsung menembak Rob sampai terjatuh ke dalam laut. Lalu di sana John menemukan selongsong peluru titanium yang sangat unik, yang sering digunakan oleh Rob. Pada masa itu Yakuza sering menyogok seorang agen ataupun para pembunuh, agar mereka bersaing dengan kriminal Cina yaitu Triad. Dan kedua geng Asia itu, saling bunuh-membunuh demi memperebutkan sebuah wilayah di Amerika Serikat. Keesokan harinya keluarga Tom dan John berencana untuk berlibur bersama. Saat itu John memberitahu bahwa Rock yang berhasil Tom tembak, ternyata jasadnya tidak ditemukan di TKP. Lalu tak lama setelah itu, Tom dikagetkan dengan kedatangan Rock yang membantai istri dan anaknya. Ketika John sampai di rumah Tom, John sangat kaget melihat banyak petugas yang ada di rumah Tom. Lalu, di sana polisi mengatakan jika dipastikan seluruh orang yang ada di rumah sudah tewas. Kemudian John pun mengecek sisi rumah lalu menemukan sebuah peluru titanium yang sebelumnya pernah ia temui saat menangkap Rob. Sampai karena hal itulah, John pun memastikan bahwa pelaku yang membantai Tom dan keluarganya adalah Rob. 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, terlihat Rob yang hendak melakukan penyerangan terhadap gengnya sendiri yaitu Yakuza. Sementara itu kali ini John akan ditemani oleh rekan barunya yang bernama Wick dan Goy untuk menyelidiki kejadian itu. Dan di sana, John kembali menemukan selongsong peluru titanium yang sama pada saat kejadian pembantaian pada keluarga Tom. Kemudian mereka pun mengadakan rapat untuk membahas struktur permasalahan ini. Di sana John menyimpulkan bahwa Rock telah mengkhianati ketua Yakuza yang bernama Shiro, dan kemungkinan jika Rock berpindah ke geng saingan Yakuza yaitu Triad, yang diketuai oleh Lee Chang. Selain itu, diketahui pada 30 tahun lalu klan Chang pernah dibantai oleh Yakuza, sehingga klan tersebut mengalami keterpurukan. Dan karena hal itulah kini Chang hanya memiliki beberapa harta peninggalan klannya, yaitu sepasang patung kuda emas yang sekarang ada di tangan Yakuza. Di tempat lain terlihat Rock yang ternyata benar telah bekerja sama dengan Chang, dan telah mengkhianati Yakuza. Saat itu Chang memberikan Rock tugas untuk merampas satu-satunya harta klannya, yaitu sepasang patung kuda emas yang akan dijual oleh Yakuza. Lalu Chang juga menyuruh kedua anak buahnya untuk membantu Rock merebut kembali patung kuda emas itu. Kemudian adegan berpindah ke Jepang, dan terlihat ketua Yakuza yaitu Shiro dan anaknya yang bernama Kira. Dan saat itu, Shiro menyuruh Kira pergi ke Amerika untuk mengawal penyelundupan sepasang kuda emas itu. Sementara itu terlihat John yang sedang menemui agen rahasia bernama Benny untuk menanyakan informasi peluru titanium itu. Saat itu Benny mengatakan bahwa ia juga pernah menemukan peluru hitam itu seminggu yang lalu pada kepala seorang ahli operasi plastik dan 2 orang dokter ahli bedah. Kemudian Benny juga mengatakan bahwa masih ada 1 dokter operasi plastik yang masih berkaitan, lalu menyuruh John untuk menunggu perkembangannya. Di sisi lain terlihat Rock yang tidak suka dengan salah satu anak buah Chen, lalu menyuruhnya untuk tidak terlibat dalam misi ini. Sementara itu, terlihat para Yakuza yang dengan santainya menyelundupkan mobil-mobil mewah, beserta sepasang patung kuda emas itu. Sampai ketika para Yakuza itu di perjalanan, tiba-tiba para polisi menghadang mereka. Ternyata para polisi itu sudah disogok dengan jumlah yang lebih besar oleh geng Triad. Sampai Rob pun berhasil mencuri sepasang kuda emas itu, dan atas keberhasilannya itu Chang memberikan uang dan 1 wanita kepada Rob. Tak lama setelah itu John yang melihat jasad Yakuza yang mati, menyimpulkan bahwa kasus ini ada kaitannya dengan kepolisian.
karena seluruh jasad yang mati seperti habis dieksekusi berbaris rapi, dan ia yakin hanya ada satu orang yang berani melakukan dan bertanggung jawab atas hal ini. Setelah dilakukan penyelidikan, John dan anak buahnya langsung menemui polisi korup itu untuk menanyakan tentang hal itu. Namun, di sana polisi itu menyangkal, sampai membuat John emosi lalu memaksanya mengaku. Setelah polisi itu diancam oleh John, akhirnya ia pun mengaku bahwa ia telah disogok oleh Chang sang ketua triad. Namun ketika polisi itu akan dibawa keluar, tiba-tiba saja Rock langsung menembaknya. Saat itu John yang melihat pergerakan Rock pun secara langsung mengejarnya, namun saat itu Rock berhasil kabur tanpa jejak. Kemudian Rock secara misterius menelepon John, lalu memberi informasi bahwa mereka besok akan ada pertemuan di sebuah gudang. Sampai keesokan harinya John dan anak buahnya mengepung gudang itu, dan terlihat Chang dan anak buahnya yang sudah ada di sana. Lalu saat pintu gudang terbuka, terlihat Rock yang sudah berada di dalam dengan sangat santai. Sementara itu, Wick yang sudah mengecek seluruh tempat, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan, sehingga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Rock memancing salah satu anak buah Chen dengan menggeber motornya. Saat itu anak buah Chen yang terpancing emosi pun mengejar Rock, yang ternyata membawanya ke markas Yakuza. Lalu ketika anak buah itu sudah terpojok, ia dikagetkan oleh Rock yang menyerangnya. Sampai Rock pun membunuh anak buah itu dengan katana milik Yakuza, yang tentunya akan menjadi sebuah bendera perang antara Yakuza dan Triad. Karena perbuatan Rock, para agen pun sangat bingung, apakah Rock berpihak pada Yakuza atau Triad. Sementara di tempat lain salah satu anak buah Chen yang bernama Wu, merasa tak terima atas kematian salah satu anggotanya. Di sana ia pun meminta Chen untuk mengibarkan bendera perang, untuk membalas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Yakuza. Namun, saat itu Chang menahannya dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Mendengar hal itu secara diam-diam Rock pun memberitahu tentang lokasi para Yakuza. Sampai karena informasi itulah Wu pun secara langsung menyerang Yakuza itu tanpa perintah dari Cheng. Sementara itu John dan anak buahnya menyadari jika hal ini akan terjadi, mengintai mereka dari kejauhan. Sampai ketika keadaan sudah menjadi semakin kacau, terjadilah baku tembak antara tiga kubu di sana. Di tengah-tengah pertempuran mereka dikejutkan oleh Rock yang secara misterius menembaki dari atap gedung. Sementara John yang menyadari keberadaannya, secara langsung mengejarnya dengan mobil. Keesokan harinya Rock pun bertemu dengan Kira di sebuah tempat. Ternyata, selama ini Kira bergabung dengan Triad sebagai misi rahasia dan Shiro untuk menghancurkan Cheng dan geng Triad dari dalam. Lalu secara tiba-tiba, Kira memberikan Rock tugas untuk membunuh Chang beserta anak dan istrinya, meskipun Rock terlihat ragu karena harus membunuh anak-anak dan seorang wanita. Di tempat lain terlihat John yang dimarahi oleh istrinya, karena ia kaget melihat orang dengan senjata lengkap sedang berjaga di depan rumahnya. Saat itu John takut kalau nasibnya sama dengan Tom dan keluarganya, sehingga John harus menyuruh anak buahnya untuk berjaga. Lalu John mendapatkan telepon dari Benny, bahwa ia telah berhasil menemukan dokter yang berkaitan dengan peluru titanium itu. Setelah didesak untuk mengatakan keterkaitannya dengan Rock, dokter itu pun mengatakan bahwa 3 tahun lalu datang seorang pria yang keadaan wajahnya hampir rusak, dan memintanya untuk mengoperasinya. Dan karena hal itulah, dokter itu pun dengan sukarela mengoperasinya dengan wajah yang sekarang dilihat Rock. Lalu di sisi lain anak buah Rock dan para Yakuza sudah siap untuk melakukan penyerangan kepada Chang dan anak buahnya. Sementara Chang sendiri, ia terlihat ditodong oleh Wu karena ia merasa dirugikan olehnya, sampai tiba-tiba. Setelah menghabisi Wu dan Chang, Rock pun menemui istri dan anak Chang. Saat itu Rock mengatakan jika anak dan istri Chang sudah ia habisi.
Namun, para Yakuza yang tidak percaya dengan Rock, mereka mencoba untuk mengeceknya sendiri. Sampai Rock yang merasa kesal pun, secara langsung membantai mereka semua. Ternyata Rock tidak membunuh anak dan istri Chang, lalu membiarkan mereka pergi dari sana. Keesokan harinya John mendapat beberapa foto dari anak buahnya tentang kejadian tadi malam. Saat itu John merasa sangat heran, karena Rock telah membantai anggota Yakuza demi menyelamatkan anak dan istri Chang. Sementara itu, Shiro yang sudah tiba di Amerika, ia didatangi John dan anak buahnya untuk memberikan foto tentang kejadian malam itu. Dan tujuannya untuk memberikan foto-foto itu supaya John tidak terlalu memakan waktu untuk menghabisi Rock. Karena, John yakin jika Shiro pas tidak akan tinggal diam dengan pengkhianatan dari Rock. Beberapa jam kemudian terlihat Rock yang membawa patung emas itu untuk diberikan kepada Shiro. Saat itu Shiro tidak langsung mengatakan atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Rock. Namun, Shiro menyuruh Rock untuk membuka sebuah koper, dan ketika Rock membuka koper itu ia kaget melihat foto-fotonya yang sedang membantai para Yakuza, dan menyelamatkan anak dan istri Chang. Alhasil Rock pun langsung ditodong oleh anak buah Shiro, lalu menyuruh mereka untuk membawa Rock ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Bahkan, saat itu Shiro juga sangat terkejut, karena ternyata patung emas itu merupakan patung palsu. Dan ternyata patung emas yang asli diberikan oleh Rock kepada istrinya Chang. Sementara Guy memberitahu John bahwa Shiro telah tewas. Lalu, ketika John sedang membereskan filenya, Rock secara tiba-tiba menelepon John dan menantangnya untuk ketemuan. Sampai pada akhirnya John dan Guy pun datang ke tempat yang ditentukan, dan terjadilah duel yang sangat sengit. Di tengah pertarungan sebuah fakta yang sangat mengejutkan pun terungkap di sana. Ternyata, selama ini ia bukanlah Rock, melainkan Tom rekan John yang dulu. Di sana ia mengatakan jika Rock yang asli telah berhasil Tom bunuh, dan semenjak saat itu Tom berambisi untuk membalaskan dendamnya dan mengoperasi wajahnya dengan menjadi Rock. Selain itu, fakta baru juga terungkap bahwa John pernah bekerja sama dengan Shiro. Ternyata, John juga mengetahui penyerangan terhadap Tom dan keluarganya, tetapi Shiro menjanjikan tidak akan sampai membunuh Tom dan keluarganya. Sampai ketika Guy yang melihat Rock menodongkan senjata, ia pun hendak menembaknya namun dihalangi oleh John. Sementara itu, Tom dari belakang langsung menembak John, namun tidak diketahui apakah John tewas atau tidak. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria besar bernama Chris yang sedang berada di sebuah warung makan. Lalu tak lama setelah itu terlihat sekelompok orang datang, lalu mereka secara langsung meminta uang keamanan kepada si pemilik warung. Saat itu si pemilik warung sempat menolak, karena mereka meminta uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan senjata, sehingga Chris yang awalnya diam kini terpancing, murka dan langsung menghajar mereka. Di tengah keributan tak sengaja ada seorang polisi yang sedang berjalan, sampai ia pun masuk ke dalam warung makan tersebut. Di sana si polisi mencoba meminta senjata yang ada di tangan Chris, karena Chris sudah menumbangkan semua orang jahat tadi. Namun saat itu Chris menolak dan tidak mau memberikan senjata itu, sampai tiba-tiba. Tak lama saat mereka sedang berduel, tiba-tiba saja orang-orang tadi memberondong mereka dengan tembakan, namun untungnya mereka dapat menghindar. Lalu setelah kelompok orang itu pergi, Chris dan si polisi itu langsung saling menodongkan pistolnya, hingga ketika si polisi mengeluarkan lencananya Chris juga menunjukkan lencananya. Dan itu artinya Chris juga merupakan seorang polisi, sehingga di sini barulah mereka berdamai dan saling berkenalan.
Dan diketahui kalau polisi ini bernama Johnny, seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke kota ini. Well, if I did, you wouldn't be here. Setelah itu Chris dan Johnny pun langsung kembali ke kantornya, sambil membawa satu orang yang berhasil mereka tangkap. Lalu sesampainya mereka di kantor mereka pun langsung menginterogasi orang itu, namun sayangnya orang tersebut tidak mau buka mulut. Sampai karena hal itulah Chris yang murka pun terpaksa merobek baju orang itu, hingga ia sedikit terkejut setelah melihat tato lambang Yakuza di tubuh orang itu. Ia juga secara langsung teringat kejadian 20 tahun yang lalu, di mana saat itu kedua orang tua Chris dihabisi oleh ketua Yakuza di depan mata kepalanya sendiri. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Chris mengatakan kepada Johnny kalau orang itu adalah anggota Yakuza. Saat itu Johnny dengan tegas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Chris, mengingat para Yakuza tidak tinggal di Amerika. Namun di sela-sela saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba saja si anggota Yakuza itu memilih mewafatkan diri, ketimbang ia harus buka mulut kepada para polisi di sana. Broke his own neck. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada seorang sesepuh Yakuza, yang sedang memberi hukuman kepada anak buahnya dengan sangat kejam. Dan diberitahu kalau dia ini bernama Yoshida, seorang bos Yakuza paling bengis dan dikenal sangat kejam. Setelah itu pada malam harinya kita dibawa ke rumah Yoshida, yang ternyata sedang mengadakan sebuah acara pesta. Saat itu terlihat satu anak buah Yoshida yang memanggil seorang wanita, yang ternyata akan Yoshida hukum karena wanita ini sudah bekerja sama dengan orang yang tadi siang Yoshida eksekusi. Namun saat itu si wanita yang tak mau dihukum ia pun mencoba merayu Yoshida, namun saat mereka hendak melakukannya tiba-tiba. Keesokan harinya para polisi pun berdatangan ke sebuah gedung tua, karena mereka baru saja menemukan jasad wanita. Di sana juga ada Chris dan Johnny yang sedang mengobrol dengan seorang detektif, yang saat itu melihat kalau wanita ini tewas akibat tebasan samurai. Kemudian ia pun berasumsi kalau ketua Yakuza lah yang telah melakukan hal ini, lalu memberitahu kalau ketua Yakuza mempunyai salah satu bar yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Sampai setelah mendengar hal tersebut lah kini Johnny pun mulai percaya, kalau geng Yakuza itu benar-benar ada di Amerika. This is a weird part of town. Thanks, Russell. Malam harinya Chris dan Johnny pun mencoba mendatangi bar, sesuai dengan yang dikatakan oleh si detektif tadi. Saat itu mereka mencoba masuk melalui pintu belakang, agar tidak menjadi perhatian orang-orang di sana. Lalu dengan santai Chris pun mengetuk pintu, sampai setelah mereka masuk mereka pun menghajar satu persatu penjaga yang mencoba menghalanginya. Setelah berada di dalam bar Chris pun mencari seorang wanita bernama Minako, yang merupakan teman dekat si wanita yang dihabisi Yoshida kemarin. Dan ternyata Minako ini adalah seorang penyanyi di bar tersebut, hingga Chris dan Johnny pun langsung menghampirinya. Saat itu Chris langsung menanyakan lebih detail tentang ketua Yakuza, yaitu Yoshida. Namun belum sempat Minako menjawab, mereka langsung dikelilingi oleh semua anak buah Yoshida hingga inilah yang terjadi. Karena kalah jumlah pada akhirnya Chris dan Johnny pun harus tertangkap, dan dibawa ke hadapan Yoshida. Lalu saat Chris melihat wajah Yoshida, tiba-tiba saja ia pun langsung teringat, kalau ternyata Yoshida ini adalah orang yang menghabisi kedua orang tuanya ketika 20 tahun lalu. Sampai karena hal itulah kini Chris pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba. If we met before, you saved me the trouble of waiting. Melihat tindakan yang dilakukan Chris seketika saja membuat Johnny sangat terkejut, karena hal itu bisa mencelakakan mereka berdua. Lalu dengan cepat Johnny langsung mengambil tindakan dengan mengeluarkan lencananya, lalu mengatakan kalau mereka berdua adalah polisi. Sampai pada akhirnya Chris pun mau melepaskan tuduhannya, hingga mereka berdua pun dibiarkan pergi oleh Yoshida dan kelompoknya. Keesokan harinya terlihat Yoshida yang mendatangi Minako, karena ia mengira kalau Minako sudah memberikan informasi kepada Chris. Saat itu Minako pun langsung dibawa ke rumah Yoshida, lalu dipaksa untuk cocok tanam dengan Yoshida. Sementara Minako yang takut dan tak punya pilihan, ia pun hanya bisa pasrah dan terpaksa melayani Yoshida.
Setelah itu pada pagi harinya Yoshida pun pergi ke suatu tempat bersama para anak buahnya. Ternyata dari kejauhan terlihat Chris dan Johnny yang sedang mengintai Yoshida secara diam-diam. Di sana Johnny sempat melihat Minako yang akan melakukan hal bodoh. Sampai dengan cepat Johnny langsung memberitahukan hal itu kepada Chris. Sementara Chris yang mengetahuinya pun langsung pergi untuk menyelamatkan Minako dan dengan mudah membantai satu persatu anak buah Yoshida yang berjaga. Setelah itu Chris pun langsung menyelamatkan Minako, lalu membawanya pergi. Lalu adegan berpindah kepada Yoshida, yang saat ini baru mendengar kabar kalau Minako berhasil dibawa kabur oleh Chris. Sampai karena hal itulah kini Yoshida pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba kembali lagi kepada Chris, yang saat ini membawa Minako dan Johnny ke rumah masa kecilnya dulu. Saat itu Chris langsung mempersilahkan Minako dan Johnny untuk beristirahat, sementara dirinya akan berendam di luar. Di sini terlihat Minako yang sepertinya mulai menyukai Chris, hingga ketika Chris berendam sendirian tiba-tiba Minako menghampirinya dan terjadi hal yang sangat diinginkan. Lalu setelah itu ketika Chris dan Minako akan beristirahat, terlihat di luar sudah ada para anak buah Yoshida yang akan menyerang mereka. Chris yang mendengar suara mencurigakan pun langsung membangunkan Johnny untuk bersiap hingga terjadi pertempuran. Namun sayangnya para anak buah Yoshida berhasil menangkap Minako, lalu menjadikan Minako sebagai sandera. Lalu dengan terpaksa Chris dan Johnny harus menyerah, hingga mereka harus dibawa ke hadapan Yoshida. Sesampainya di markas Yoshida, Chris dan Johnny langsung diikat karena malam ini juga mereka akan dieksekusi. Namun sebelum mereka akan dihabisi, Yoshida memerintah anak buahnya agar menyiksa Chris dan Johnny dengan cara disetrum. Setelah Yoshida pergi untungnya Chris dan Johnny mampu melepaskan diri, sehingga mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu keesokan harinya terlihat Chris yang sedang merenung, karena ia berniat untuk menghabisi Yoshida malam ini juga. Saat itu Chris pun berlatih keras untuk meningkatkan staminanya, karena ia sadar kalau anak buah Yoshida sangatlah banyak. Lalu setelah dirasa latihannya sudah cukup kuat, Chris pun memutuskan langsung pergi bersama Johnny untuk menyerang Yoshida. Sementara di sisi lain terlihat Yoshida yang sedang rapat dengan semua anak buahnya, dan Yoshida tidak sadar kalau di luar sudah ada Chris dan Johnny yang langsung menyerang mereka semua. Dengan cepat Yoshida pun langsung menawan Minako, lalu meminta Chris untuk melepaskan senjatanya. Namun Chris yang murka pun sama sekali tidak peduli, dan ia tetap menyerang Yoshida. Di tengah penyerangan terlihat Johnny yang harus berhadapan dengan tangan kanan Yoshida, namun pada akhirnya Johnny mampu menghabisi si tangan kanan dengan sangat brutal. Kemudian berpindah lagi kepada Chris, yang masih mencari keberadaan Yoshida dari persembunyiannya. Dengan penuh murka Chris pun terus membantai semua anak buah Yoshida, hingga pada akhirnya Chris menemukan Minako yang sudah diikat. Dengan cepat Chris pun kemudian secara langsung menyelamatkan Minako, tepat sebelum Yoshida menembaknya. Lalu setelah itu Chris menitipkan Minako kepada Johnny, sementara dirinya akan mengejar Yoshida untuk menghabisinya. Di satu kesempatan Chris dan Yoshida pun saling berhadapan, dan di sini Yoshida menantang Chris agar berduel menggunakan samurai. Sementara Chris yang memang sudah muak dan murka, tentu saja menerima tantangan itu sampai terjadilah perduelan antara mereka. Sampai pada akhirnya Chris pun mampu menghabisi Yoshida, dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Lalu setelah itu terlihat semua anak buah Yoshida yang tunduk kepada Chris, karena Chris telah menghabisi ketua mereka. Kemudian Chris dan Johnny pergi sambil membawa Minako, karena sekarang dendam Chris sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.